Oke, halo. Saya Wildan Kurniadi dan selamat datang kembali di tutorial Node.js. Kita akan membahas tentang dasar-dasar dan dasar-dasar konsep di Node.js. Oke, langsung saja. Untuk pertama, misalnya sebenarnya eh, struktur codingnya pun hampir mirip seperti JavaScript. Cuman ada beberapa perbedaan di sini. Nanti konsepnya akan dijelaskan di lognya. Oke, untuk yang pertama sekarang kita bisa buat var, misalnya nama mahasiswa, terus oke kita buat ini, eh, misalnya mahasiswa itu punya nama, misalnya namanya Wildan, ya koma jangan lupa, terus punya nim, nimnya misal 10 11 32 67. Nah, kelas misal RPL 2, oh iya string, jangan lupa tipe datanya RPL 2 dan oh koma. Oh iya, jangan lupa ini sama dengan, jadi dimasukkan si array-nya. Oke, misalnya kita run, oh belum ada apa-apa. Eh, ya dipanggil dulu, kita panggil si variabelnya console.log mahasiswa titik koma, jangan lupa. Oke, di sini untuk running itu shortcutnya adalah dengan Shift F10 atau bisa klik di sini. Nah, nama Wildan NIM 10 11 32 67 kelas RPL 2. Oke, itu untuk string, dan di sini juga kita bisa membuat sebuah fungsi dan hampir mirip dengan JavaScript sebenarnya. Fungsi ada namanya, misalnya kita buat penjumlahan, eh, terus misalnya input masukannya, parameter masukannya A dan B, V dan B. Oke, return A plus B, bagian A dan B. Lalu uh, kita panggil fungsinya, penjumlahan. Oh, kita uh, penjumlahan A, misalnya A-nya adalah 7 dan B-nya adalah 5. Kita jalankan, bisa dengan Shift F10. Oh ya, ada satu yang ketinggalan. Kenapa? Harusnya kita cetak dulu ke console.log, dan kita panggil si fungsi yang barusan dan kita jalankan. Oh iya, maaf ada kesalahan typo, dan yang sekarang pasti jalan. Ya, 7 tambah 5 masuk A tambah B 12. Oke, untuk penjumlahan fungsi yang sederhana ini bisa, dan kita juga bisa, saya ini sebuah contoh dan mungkin tidak untuk ya ini hanya untuk contoh. Jadi misalnya kita punya sebuah fungsi kosong. Fungsi apa sebenarnya ini? Di sini nggak ada apa-apanya, kosong 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 sekali. Misalnya console.log, kita panggil fungsi kosongnya. Nah, kita run. Nah, di sini lihat di hasilnya adalah undefined. Jadi sebuah konsep kalau di Node.js sekarang, kalau misalnya sebuah fungsi yang nggak memiliki nilai balik, dia akan memberikan kita sebuah hasil yaitu yang undefined. Jadi kalau dia tidak mengembalikan fungsi atau menggunakan, jadi dia akan undefined si keluarannya gitu. Oke. Setelah itu, oh ya ada satu lagi. Eh, Kalau misalnya di Node.js itu kita bisa memasukkan sebuah fungsi ke dalam
sebuah variabel. Jadi misalnya kita punya sebuah variabel eh, print console print cireng misalnya. Print cireng, masa cireng di print? Oke, print cireng function, kita buat sebuah fungsi. Eh, nah, perbedaannya di Node.js adalah eh, ketika melakukan pemanggilan fungsi yang akan dimasukkan ke dalam variabel, kita tidak perlu untuk memasukkan nama fungsinya atau apa. Jadi cukup dengan fungsi yang tanpa nama dan kita lakukan si fungsinya. Misalnya console.log. Misalnya kita ketik cireng itu enak dan sehat. Nah, oke, cireng itu enak dan sehat. Oke. Setelah itu kita bisa panggil si variabelnya jadi console.log print cireng. Print cireng. Oke, kita run lagi. Cireng itu enak dan sehat. Undefined. Oke, kenapa di sini ada undefined? Jadi sebenarnya karena di sini di dalam fungsi kita sudah memanggil si ini, si fungsi cireng itu enak dan sehat, dan di sini yang kita print adalah si fungsinya, bukan. Jadi tentu saja keluarannya adalah nilai returnnya adalah undefined karena variabel ini tidak mengembalikan nilai apapun. Jadi seharusnya adalah langsung kita panggil saja karena sudah ada konsolnya. Di sini kita run atau tekan shift F10. Cireng itu enak dan sehat. Sehat. Nah, jadi sebuah konsep baru lagi di Node.js yang mana kita nggak perlu memberi nama pada fungsi yang akan dimasukkan ke variabel. Nah, misalnya saya punya satu fungsi lagi, misalnya set timeout. Jadi set timeout adalah sebuah fungsi yang dimana kalau misalnya di dalam set timeout ini kita bisa, nah ini keluar sarannya, set timeout ini bakal melakukan sebuah fungsi. Nah, ada di sini ada function code dan number delay. Jadi stringnya, misalnya kita mau melakukan si fungsi print cireng. Di sini misal 3000, ini dalam millisecond ya. Oke, sekarang kita run. Kita coba run. Shift F10. Cireng itu enak dan sehat. 1, 2, 3. Oke. Muncul 2 kali. Jadi yang akan dilakukan adalah pertama ini tentu pastinya langsung muncul, dan kedua ini akan menunggu sampai 3 detik baru dia akan dieksekusi. Oke. Oke, mungkin untuk sekarang sampai sini saja dulu, dan yang pastinya nanti konsep seperti ini akan banyak dipakai nantinya. Ya, untuk yang sekarang part 2 ini ada segini aja. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe. Oke, thank you.